Oke lo guys, welcome back to my channel Demo Today. So kali ini gue mau ngebahas keyboard yang lagi rame dibahas, yaitu Spectre 75 dan Spectre 96 dari Tecware guys. Oke, jadi langsung aja ya, di dalam boxnya itu kalian pertama dapetin Type A Type C cable, 2-in-1 keycap switch puller, lalu ada spare 4 biji switch, dan terakhir ada yang unik yaitu dapet silikon spacebar silencer dan juga anti gores LCD nya guys. Cuman gue udah dengerin sound test dari official Tecware dan gue sangat-sangat tidak suka memakai silikon spacebarnya ini guys. Oke, next langsung ke keyboardnya. Ini dia Spectre 96 yang warna black, dan juga gue dapet Cocoa Brown tactile switch, serta juga ini dia Spectre 75 warna white, dan juga yang switchnya itu linear red candy guys. Oke, jadi keyboard ini udah banyak dibahas ya sama konten kreator lainnya tentunya mengenai fitur-fiturnya. Jadi gue bakal bahas singkat aja untuk fiturnya, dan gue bakal utamain gimana kualitasnya si keyboard Spectre ini dan kalau dibandingin sama kayak Aula F75 guys. Oke, jadi intinya ya Spectre ini ada dua layout, yaitu 96% layout dan juga 75% layout, dimana seri Spectre ini dia memakai knob serta LCD, jadi dua fitur gitu ya, jadi satu. Dan oleh karena itu dia menggeser function key-nya, jadi di function key-nya itu nggak ada blokernya guys ya, jadi dari F1 ke F12 dia itu mepet semuanya guys. Lalu dia mengusung tema clean minimalist look gitu ya, jadi full keycapnya putih atau hitam, case-nya juga simple ya, bagian side profile-nya juga nggak ada bentuk yang aneh-aneh, bagian belakangnya juga nggak ada, hanya ada saklar wireless dan juga colokan Type-C-nya. Lalu di bagian bawahnya dia juga ada adjustable fit, serta ada tempat penyimpanan dongle yang sudah magnetik ya, jadi walaupun terbuka gini dia nggak akan copot atau lepas. Oke, next untuk buka case-nya dia nilai plus ya bagi gua, karena dia sudah di screw in, jadi bukan model clip in lagi guys untuk buka tutup bongkar case-nya. Nah, jadi Spectre 96 sama 75 ini sama persis, jadi kita bakal bongkar si 75 nya aja guys. Jadi kalian kalau mau bongkar harus lepas knobnya dulu ya. So ini dia pertama bagian top case nya guys ya. Jadi gue saranin kalian kalau mau buka tutup case nya, top case nya, hati-hati bagian sini guys, bagian kiri kanan saklarnya wirelessnya ini guys, karena dia itu bisa bikin patah kalau kalian nggak sejajar ya. Jujur aja ini punya gue udah patah guys, jadi kalau di kiri kananin lagi udah nggak bisa guys. Next, seperti biasa dia pakai double shot PBT keycaps yang sebenarnya udah lumayan ya, ketebalannya sekitar 1,4 sampai 1,5 mm. Cuman beberapa ada yang miss kecil, yaitu seperti contohnya di shift kanan dia fontnya itu lebih tebal, lebih bold dibanding shift kiri. Jadi ada yang boldnessnya itu nggak rata lah gitu. Next, untuk switchnya sendiri dia switch dari Tecware sendiri ya. Jadi Candy Red sama si Cocoa Brown ini linear dan tactile buatan dari Tecware-nya sendiri. Dia switchnya itu make OTemu latch, serta dia itu 3 pin switch. Jujur aja ini switchnya kayak switch OTemu yang 2000-3000an guys feelnya. Dia memang udah factory loop, cuman untuk waktu dipencet dia itu masih ada scratchiness-nya yang lumayan kerasa ya waktu dipencet, dan juga waktu ditekan kedengeran scratchiness-nya. Walaupun untuk feelnya dia udah cukup smooth ya karena udah factory loop, dan dia itu nggak ada spring crunch ataupun spring ping. Nah, lanjut ke bagian plate, dia udah pakai polikarbonat plate flex cut ya, walaupun flex cutnya nggak perky. Terus dia juga udah dapet platform, udah dapet EXP, pokoknya form dia lengkap lah. Nah, untuk PCB-nya lumayan gua notice yaitu dia ini nggak ada flex cut di PCB-nya guys. Tapi waktu gua cek ketebalannya, dia itu ketebalannya sekitar 1,4 mm, jadi bukan 1,6 ya guys, bukan 1,6, bukan 1,2. Nah, lalu ke bagian stabilizer dia ini menggunakan plate mount dan udah factory loop. Jujur untuk stabilizer udah cukup bagus ya, yang di Spectre 96 gua nggak menemukan rattle ataupun ticking, tapi yang di 75 di spacebar-nya gua masih nemu ticking di sebelah kanan. Ya intinya kalian tinggal reloop dan retune aja bagian stabilizer yang rattle ataupun ticking. Next, ke bagian bottom case dia ada PET sheet, dia ada case foam, dan dia memakai silikon dampener guys pada bagian bawahnya. Ini silikon ini lumayan efek ke suara ya guys. Nanti gue bakal jelasin aja habis gue pasang ulang. Nah, dia juga memakai baterai yang diletakkan di tengah gini, udah di double tap ya. Terus dia besarnya itu 4000 mAh, udah cukup banget lah buat keyboard ukuran 75%. Nah, terakhir gue cuma mau ngasih tau aja bagian bottom case nya dia ini termasuk tipis ya guys. Jadi bottom case nya dia ini tipis, makanya dia itu memakai silikon guys untuk menutupi hollowness-nya nanti untuk di bagian suara.
Nah sekarang gue mau sound test dulu, habis itu gue bakal kasih ke kalian pendapat gue karena ini lumayan cukup penting ya mengenai kekurangan dan kelebihan si Spectre. Oke, langsung aja kita sound test dulu guys. Oke, itu dia buat sound test Spectre 96 dan juga Spectre 75. Gimana suaranya menurut kalian guys? Oke, jadi gue langsung aja kasih kesimpulan pembahasan mengenai Spectre ya. Jadi gue bakal jelasin dulu pertama kekurangannya menurut gue ya guys, menurut gue pribadi. Dan sebelum gue jelasin, gue apresiasi ke Techwear yang udah ngasih barang ini untuk gue review sejujur-jujurnya ya guys. Oke, mulai dari Spectre 96 ini ya guys. Jadi switch tactile dia sendiri lumayan kerasa ya. Jadi udah enak banget lah untuk tactility-nya kerasa. Tapi gue notice satu hal, yaitu waktu gue ketik di bagian angka number dan juga di bagian function key, dia ada suara-suara yang kurang guys. Jadi kayak ada suara nyelekit ya gitu waktu gue pencet seperti ini guys. Sedangkan kalau habis dari number gue pindah ke bagian alfanya itu, dia itu suaranya langsung jauh beda. Alfanya suaranya itu clean, enak gitu ya. Di bagian numbernya ini dia kayak ada suara yang nyelekit ya gitulah. Oke, balik. Nah kalau habis dari make tactile ke make linearnya beda jauh ya. Linearnya jelas suaranya juga lebih deep gitu dibanding si tactile-nya. Nah jadi keyboard Spectre ini setelah gue coba pakai kerja dan juga pakai seharian, dia ini gue menemukan beberapa hal gitu ya. Pertama, suara. Jadi suaranya Spectre keyboard ini dia out of the box itu suaranya creamy dan dia itu cenderung mengarah ke talk mute deep gitu ya guys. Jadi talky, mute, dan deep. Dia itu muted dikarenakan tadi yaitu pada bagian si silikonnya ini guys ya. Jadi memang karakteristik silikon dampening foam itu dia bikin suara itu jadi agak mute kayak di Tiger Light gitu ya guys. Nah kedua guys, gua agak kurang srek dengan implementasi gasketnya ini. Jadi gue kasih lihat aja nih ya. Nih gasketnya itu jadi dia ditaruh, ditempel di bottom case, di pertama di sini, kedua sini, ketiga sini, lalu ada di belakang ya, di sini, di tengah, dan di sana gitu ya. Jadi totalnya ada 10 ya, ditambah di bagian samping ada 22 gitu. Nah problemnya bukan jumlahnya melainkan implementasinya guys. Jadi gasketnya ini dia itu pakai material yang kayak foam gitu guys. Jadi kayak platform ditaruh di bottom case ini jadilah gasket gitu. Jadi ditempel, ditaruh sehingga modul keyboardnya ini diletakkan di atas si gasketnya itu. Yang menumpu itu bagian si plate-nya ini guys. Nah problemnya adalah di bagian atasnya dia ini nggak ada foamnya lagi. Jadi dia ini kayak ditaruh gitu aja. Dan waktu kalian screw balik ya, kalian pasang ulang, keyboardnya ini bakal typing feel-nya itu jadi stiff banget guys. Jadi kaku banget ya. Sehingga yang gue bilang menurut gue suara dari keyboardnya sendiri itu pun jadinya nggak soft kayak gasket pada umumnya guys. Jadinya kayak top mount ataupun tray mount. Suaranya itu waktu bottom outnya dia itu kayak kerasa abis atau kerasa kayak mati, kayak dead gitu guys pada bagian bottom outnya. Jadi agak susah dijelasin ya. Pokoknya intinya bukan kayak gasket mount pada umumnya, bukan kayak AOLF 75 atau gasket mount lainnya gitu guys. Suaranya pas di bagian bottom out dia itu kayak dead, mati gitu. Dan juga typing feel-nya ya dia jadinya nggak bouncy guys. Typing feel-nya jadi kerasa kaku, lumayan kaku dan lumayan stiff gitulah.
Jadi mungkin itu adalah kekurangan yang gua notice di bagian implementasi mounting style gasketnya itu. Nah, lanjut ke kelebihannya. Ya jelas kelebihannya ya keyboard ini harganya lumayan murah untuk keyboard yang menggunakan LCD dan knob ya. Jadi Spectre 75 ini ada di 819 dan Spectre 96 ini ada di 869.000 guys ya. Kalian kalau mau check out linknya ada di deskripsi. Bisa gua katakan cukup murah untuk full build, dapat keycaps, double shot, dapat switch di harga 800 ribuan guys. Kelebihan lainnya stabilizernya udah hampir perfect semuanya ya, kayak jadi di Spectre 96 gue dapetnya udah perfect, nggak ada rattle, nggak ada ticking. Kemudian kelebihan lainnya adalah si keyboard ini out of the box suaranya itu Toki Mute Creamy. Jadi mute itu bukan berarti jelek ya guys, tapi jadi suaranya itu nggak berisik lah, bukan tipikal yang berisik suara keyboard ini. Dan suara-suara seperti ini gue berani jamin dari kalian semua pasti 90% suka suara seperti ini guys ya. Jadi yang nggak begitu berisik dan suaranya itu creamy banget lah. Dan tambahan lagi ya guys, jadi keyboard ini belum support QMK atau VIA, tapi dia sudah ada dedicated software yang bisa sekaligus remap key dan juga ngatur LCD-nya guys. Tambahan dikit ya, jadi kalau untuk ngatur LCD-nya kalian bisa pakai knob, tinggal digeser kiri kanan aja seperti ini. Dan kalau kalian mau ngubah fungsi knobnya jadi volume, tinggal pencet Fn dan knobnya ditahan 3 detik, dia bakal jadi untuk ngatur volume gitu guys. Oke, terakhir gua mau bandingin sama Aula F75 secara singkat aja ya. Jadi Aula F75 ini memang keyboard plastic case top number 1 lah menurut gua ya guys, untuk di ranah plastic case 75% layout. Nah, kita bakal bandingin dari segi beratnya dulu guys. Oke, jadi untuk Spectre 75 dia beratnya di 875 gram ya. Sedangkan Aula F75 itu di 973. Jadi mengapa gue masih bilang Aula F75 ini salah satu keyboard terbaik di layout 75% plastic case, karena dari segi beratnya itu lebih berat Aula F75 ya. Jadi ya waktu kalian pegang gini juga kerasa bahwa lebih solid, lebih kokoh, lebih berat si Aula F75. Nah, dari beratnya itu sendiri juga ngefek ke suara guys. Ya jujur untuk suara waktu gua ngetik pakai switch yang sama ya, Aula F75 dan juga si Spectre, Aula F75 kerasa lebih solid, suaranya lebih full, lebih berat lagi guys, lebih solid lah dibanding Spectre. Tapi walaupun gitu ya Spectre juga suaranya itu udah tidak hollow ataupun tidak gema gitu ya. Cuman sekali lagi memang waktu gua ngetik ya gua merasakan suaranya itu bukan kayak suara gasket mount pada umumnya. Jadi mirip top mount ataupun tray mount gitu, yang bottom outnya itu cenderung mati atau dead gitu ya guys menurut gua. Nah, ini gua bakal kasih lihat kalian perbandingannya aja ya. Satu switch yaitu HMX Game 1989 di huruf H, si Spectre dan juga si Aula. Nih kalian langsung coba dengerin aja guys. Ya suaranya jadi kayak Spectre ini ya tadi gue bilang kayak tray mount, kayak top mount gitu ya, suaranya beda sama si Aula punya lah gitu. Oke, so itu aja guys buat review si Spectre 75 dan Spectre 96. Sekali lagi gue jelasin bahwa keyboard ini suaranya itu bukan jelek, tapi gue merasa dia agak miss aja kalau dia bilang keyboardnya itu gasket mount ya, karena suara dan typing feel-nya kurang mencerminkan gasket mount gitu. Untuk suaranya sendiri dia itu cenderung ke creamy. Jadi menurut gue ya buat kalian intinya sih sebenarnya keyboard ini langsung dipakai ya, begitu beli langsung dipakai. Dan keyboard ini cocok untuk kalian yang ngincer LCD dan juga knob gitu guys ya. Oke, so itu aja buat video kali ini guys. See you on next video guys. Thank you and bye bye.